1, 2, 3. Selamat pagi dari Liputan7.id. Perkenalkan, nama saya N. Tanjung, selaku Kaperwil untuk wilayah DKI, Jakarta, Jabotabek, dan sekitarnya. Mohon diperkenalkan Pak, dengan siapa saya bicara Pak? Saya dengan Jainal Abidin, Ketua Karang Taruna Desa Wibawa Mulya, Kecamatannya? Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Oke Pak, saat saya berkunjung ke lokasi Bapak di wilayah Karang Taruna Bapak ini, saya lihat program kerja Bapak ini sangat baik ya, menurut saya ya Pak ya. Jadi ini kan perlu untuk dijadikan contoh Pak untuk Karang Taruna yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi Pak. Mohon izin Pak, kalau boleh tahu kegiatan yang dalam jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah program kami yang jangka panjangnya, jadi kita selalu bakti sosial. Setiap ada yang meninggal di desa Wibawa Mulya, kita kontribusi air mineral 5 dus. Itu satu desa ini, setiap yang meninggal dikasih kontribusi aqua 5 dus dari Karang Taruna Desa Wibawa Mulya. Dan program jangka panjangnya juga santunan anak yatim dan guru ngaji. Alhamdulillah itu udah berjalan dengan kepercayaan dari masyarakat, tokoh dan pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Wibawa Mulya bersinergi untuk membangun ekonomi, membangun komunikasi, membangun keamanan. Alhamdulillah kita juga dari kepala desa, dari keamanannya, kepolisian, Kapolsek Cibarusah udah bersinergi untuk membangun keamanan di Desa Wibawa Mulya, karena kita semua tidak ada kepentingan kita melayani masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan Karang Taruna Desa Wibawa Mulya, ya intinya visi misi saya sebagai ketua hanya ingin menghidupkan marwah Karang Taruna itu seperti apa. Jadi biar Karang Taruna itu dikenal oleh masyarakat, tidak lebih dikenal oleh bangsa preman lah gitu. Jadi maksudnya Karang Taruna ini kita tumbuhkan benar-benar seperti apa sih fungsi misi Karang Taruna gitu. Sedangkan Karang Taruna ini kita kan benar-benar diakui oleh Permensos, Menteri Sosial, di bawah naungan bimbingan Menteri Sosial, dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, kita sebagai ujung tombaknya di desa, berarti kita harus benar ya, walaupun memang kita dengan swadaya, dengan rekan-rekan jajaran Karang Taruna yang selalu aktif di kegiatan Maulidan, Rajaban, ya istilahnya ya intinya yang sosial lah, karena kita kan mengacunya ke sosial gitu Pak. Kalau boleh tahu Ketua, periodenya periode berapa Ketua? Dari tahun berapa sampai tahun berapa Ketua? Periode 2000 sampai 2001 sampai 2026. Sampai 2026 ya, Ya. Ketua ya. Untuk membidangi untuk wilayah di desa artinya kan ya Ketua ya? Ya. Di desa ini terdiri dari berapa rukun warganya Ketua? Di desa kita ini terdiri dari 3 dusun. Ya. Ya, dusun 1 dan dusun 2 dan dusun 3. Dan ada 28 RT dan 8 RW. Oke Ketua, mohon izin pula saya mau menanyakan Ketua, ini empang yang sekarang kita berada di lokasi ini Ketua, ini hasil karya dari Karang Taruna ya Ketua ya? Iya, memang kita bikin program buat kesejahteraan anggota. Dalam arti, jadi anggota itu jangan terlalu banyak lalu lalang minta jatah, minta ini, biar istilahnya anggota itu pada usaha. Ya intinya kami punya inisiatif karena memang di desa kami ini ada tanah desa yang tidak produktif. Kami sebagai pemuda diproduktifkan untuk menjadikan potensi buat kesejahteraan anggota, kenyamanan lingkungan, dari yang gembel, yang balak-balak dibersihin gitu kan. Mungkin mudah-mudahan sisi positifnya banyak lah gitu. Jadi biar para anggota Karang Taruna itu biar pada punya usaha. Karena kalau menurut saya, kalau para bisa usaha intinya udah ada pemasukan pribadi,
dari usaha sendiri, maka orang itu akan timbullah jiwa sosial. Kalau menurut saya, kalau mereka tidak dikaryakan seperti itu, ya bingung juga kita istilahnya dalam sosialnya. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, udah beberapa program yang kita bangun, dari mulai pembesaran lele, pembibitan lele, bahkan ternak domba gitu, bahkan tanaman yang kita manfaatkan di tanah desa ini gitu, yang tidak produktif kita produktifkan. Mudah-mudahan dampak positifnya lebih untuk memajukan ekonomi masyarakat, berpesan mudah-mudahan Karang Taruna ini jangan di Desa Ibau Mulia aja, di ke seluruh Indonesia, karena memang Karang Taruna ini yang benar-benar diakui oleh pemerintah, yang punya legal jelas. Ayo kita bahu-membahu, bareng-bareng membangun ekonomi, membantu masyarakat. Karena yang saya pelajari, kalau Karang Taruna itu sosial kontrolnya mengakar dari bawah sampai atas istilahnya gitu, biar istilahnya pemerintah itu ada yang bantu lah istilahnya dari lembaga Karang Taruna. Oke. Mohon izin Ketua, untuk lokasi lahan yang saat ini Ketua kelola ini semuanya kan lahan yang tidak produktif ya di desa ya, dimanfaatkan artinya kan ya. Iya. Berapa kalau boleh tahu nilai luas lahan yang saat ini Ketua Karang Taruna aktifkan? Sangat luas sih Pak, sekitar ada 8 atau 9 hektar yang berlokasi memang tidak ngeplot rata gitu. Jadi agak berpecahan tapi nggak jauh gitu. Jadi kebetulan tanah desa ini berdampingan dengan perumahan KSB yang terletak dari blok HIG gitu. Oke. Tapi untuk selama Ketua menjalankan ini, ada dari aparatur pemerintahan ya, khususnya di wilayah untuk aparatur pemerintahan seperti misalnya tingkat desa atau kecamatan atau kabupaten yang memonitor lokasi ini. Alhamdulillah apalagi dari tingkat desa ya, sangat mendukung dengan kegiatannya Karang Taruna ini, termasuk Karang Taruna kecamatan, bahkan dari kecamatannya, dari Kapolseknya selalu ada kunjungan. Kayak kemarin aja kunjungan dari Kapolsek dan jajarannya ke sini, ya alhamdulillah ada kunjungan silaturahmi lah ke sini. Alhamdulillah semua tidak ada batasan, jadi sinergi lah dari mulai desa, Kapolsek, kecamatan, bahkan Karang Taruna kecamatan pun kita kalau ada ini selalu dimusyawarahkan. Alhamdulillah ya respon-respon mereka sangat baik dan mendukung gitu. Oke, satu lagi Ketua Karang Taruna, mohon izin, kira-kira apa untuk membangkitkan Karang Taruna yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini? Artinya gini Ketua, apa moto yang Ketua gunakan? Yaitu moto yang saya gunakan, Karang Taruna itu biar lebih eksis di lapangan dan lebih fungsi dan misinya di lapangan sebagaimana yang telah dimandatkan di Undang-Undang Permensos yang harus kita jalani. Ya walaupun tidak maksimal ya minimal setengahnya kita bisa menjalani, kita bareng-bareng ya potensi wilayah untuk wilayah gitu. Jadi membangun ekonomi wilayah di wilayah gitu. Ya mungkin kalau besar kita belum ini juga lagi pada belajar. Yang mudah-mudahan dengan adanya sinergitas dari Karang Taruna yang mewadahi dari golongan pengusaha, tokoh masyarakat, desa, kita tetap selalu bersinergi gitu. Jadi apa-apa kalau kita bahu-membahu bersatu, gampang lah istilahnya. Oke, ya udah. Kira-kira itu aja Ketua yang saya minta tanggapan dari Ketua terkait masalah Karang Taruna ini ya. Ya saya berharap semoga Karang Taruna di wilayah ini mendapat perhatian dari pemerintah khususnya dan sebagai contoh untuk Karang Taruna yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Oke, Ketua, terima kasih Ketua. Sama-sama. Ya, inilah tambak-tambak istilahnya yang
tanah desa yang tidak produktif ini kami produktifkan nih. Ini ada pohon pepaya, tambak lele, ini tambak pembesaran. Itu untuk berapa isi tonase ikannya berapa Pak, untuk lele? Di sini ada 13 jaring yang ukuran 6x7. Kalau untuk ininya berapa banyak? Berapa ton si ikannya? Banyak kita kalau bibit ini sekitar 60.000 bibit lah kalau kita setiap turun. 60.000 bibit. Nah itu kebetulan di atasnya ada kambing juga tuh Pak. Jadi kita tujuannya ya ini di atas, bawahnya empang, di atasnya tanah kosongnya kita pagar. Nah dimasukinlah kambing. Jadi biar ada tumpang sarinya gitu. Oh, artinya dari kotoran hewan ke ikan artinya Iya. untuk pakannya. Dari kotoran bukan, dari kotoran kambing itu kan buat pupuk gedang nih, pepaya. Oh ya. Ya. Di rumput-rumput yang tinggi kan dimakan sama kambing gitu. Jadi ada tumpang sarinya. Oh, oke. Itu ya. Nah, di sini nih. Nah, itu kebetulan tuh lagi mau nyortir. Mau disortir dulu Bang. Itu yang akan disortir itu ukuran lele berapa? Udah berapa lama, Pak? Bukan lama ya. Artinya udah berapa? Mulai pertumbuhannya beda-beda, udah mulai kita sortir. Jadi itu untuk menghindari kanibalisme. Gitu ya. Kalau lele ini memang kanibal. Kalau kita lambat nyortir, temannya dimakan. Yang kecilnya dimakan ya sama yang gede. Makanya, kalau lele itu kan nggak kayak ikan yang lain. Kalau lele itu kalau kita tanam 10.000 itu panen bisa 5 kali. Gitu ya. Ya kalau kayak ikan patin kan kalau kita tanam 10.000 sekali angkat semua. Kalau ini bisa 5 kali gitu. Oh, 5 kali Jadi panen. nggak langsung angkat semua. Dengan cara ditarik jaringnya, itu yang kerjanya dari anggota Karang Taruna ya. memberdayakan anggota lah. Itu juga kita kan dari Karang Taruna ini siapa yang mau, yang kreatif, yang rajin, insya Allah kita fasilitasi itu. Dalam arti ya memang dari Permensosnya dari umur 13 tahun sampai 45 tahun itu adalah Karang Taruna. Ya tapi Karang Taruna yang mana dulu mungkin gitu ya istilahnya yang rajin. Siapapun mau masuk anggota Karang Taruna tidak ada batasan gitu. Karena memang jelas di Permensosnya aja dari umur 13 tahun sampai 45 tahun itu memang Karang Taruna gitu. Nah, itu juga yang bisa diarahkan ya untuk membantu ekonominya lah istilahnya dari segi usaha. Dan alhamdulillah kan udah saya bilang tadi kalau istilahnya kita udah punya pemasukan, udah punya usaha, kita itu akan timbul jiwa sosial, kita itu akan keluar, tolong menolong itu akan tumbuh, saling membantu ya. Contoh kita semacam punya program kayak Satu Anak Yatim, guru ngaji ya, inilah dari rekan-rekan anggota Karang Taruna bersuadaya, ngumpulin dari hasil-hasil kerjanya, dari pengusaha-pengusaha, dari warga, dari tokoh masyarakat, kita salurkan lagi ya. Mudah-mudahan kita sebagai wadah tidak menyalahgunakan lah, intinya seperti itu. Karena kita menumbuhkan kepercayaan masyarakat ke adanya Karang Taruna. Karang Taruna itu apa, masyarakat tuh biar tahu Karang Taruna itu hal yang positif lah intinya. Oke Ketua, coba kita lihat ke sana ya Ketua. Ini Oh ini hasilnya ya Ketua ya. iya, ini kan pertumbuhannya nggak rata nih. Kalau disortir dulu, jadi yang siap panen nanti dipisahin gitu. Yang ukurannya sama, tidak makan lagi gitu. Yang siap panen Untuk pakannya sendiri Ketua, kalau boleh tahu nih dikasih pura atau gimana? kalau dari kecil memang kita kasih pelet, susunan semua biasa yang kita campur lah pakai lembar-lembar.
memanfaatkan di sekitar lingkungan. Ada yang potong ayam gitu dari khususnya gitu, pemotongan ayam. Gitu ya. Nah, manfaatkan daripada dibuang kan, memang lele doyan kayak gitu, makanya dikasih ke lele aja udah gitu. Di pagar jadi biar kambing nggak keluar. Di dalam ada kambing, ada lele gitu, ada pepaya. Ini ya sortirannya ya ketua ya. Iya. Nih itu kan mau dipilih dulu, pilih yang nanti bagian konsumsi, terus yang masih kecilnya pisahin lagi. Tuh, banyak ya. Apa namanya ya, bibit lele juga. Kayak itu kan pemancingan. Jadi tetap kita pemancingan juga, apa namanya ya, pemancingan harian. Kita berdayakan masyarakat yang mau ikut kerja gitu, silakan gitu. Jadi ya sedikit-sedikit ada pemasukan lah. Intinya kontribusi wilayah untuk wilayah. Ya karena memang kurang kemampuan saya, jadi ya saya sebisanya aja lah biar istilahnya bermanfaat gitu. Untuk penjualannya sendiri kemana nih ketua kalau boleh tahu? Itu kalau pasar banyak yang membutuhkan. Pangsa pasarnya. Iya, kita apa namanya, kalau memang ada lelenya sehari 5 ton juga banyak yang ngangkat gitu. Karena kan ini memang susah sih. Karena kita tengkulak yang ngangkat di sini. Bukan langsung didistribusikan ke rumah makan gitu nggak ya? Belum ada kerjasamanya sampai ke sana ya? Sampai ke situ, karena yang saya pelajari, karena yang susah ini itu kontinuitasnya. Ya, semacam kebutuhan lah. Contoh kayak pecel lele, dia kan kebutuhannya setiap hari. Kita bisa nggak menciptakan ya, karena baru sedikit ya kita nggak bisa menciptakan ya. Itu jangan sampai saling merugikan ya. Itu kan harus benar-benar kita bangun dari kualitas, kontinuitasnya kan gitu. Ini kan kalau turun bibit itu jaring ini 10.000, nanti ada gede sortir dibagi itu bersihnya nggak ini ukuran. Kamu kalau lele harus rajin nyortir kalau pakai gini. Ya mudah-mudahan bagi warga desa Ibu Mulia yang istilahnya punya keinginan kreatif, rajin, ayo kita bareng-bareng kita memanfaatkan lahan ini yang tidak produktif tinggal jadi potensi lah. Jadi dengan kerajinan kita, kreatif kita, jadi harus tumbuh dulu dari diri kita sendiri, rasa keinginan dan keyakinan gitu. Nah, mungkin kalau kita udah rajin, kreatif, hasil juga gak bakal ngebohongi lah, kasarnya kan seperti itu. Ini pakan limbah nih bang nih. Ya kan namanya limbah itu kan sejam 2 jam juga bau, makanya kita dibekukan ya, dibekukan pakai freezer biar tidak mencemari lingkungan atau bau, apalagi di sini kan sifatnya apa berdampingan dengan perumahan. Gitu, makanya benar-benar kita safety-kan lah istilahnya dari kebauannya, kebisingannya, biar warga itu nggak terganggu gitu. Terus satu lagi ketua, saya mau bertanya nih, kalau seandainya di musim kemarau otomatis kan tambak-tambak ini kan akan kekeringan ya. Itu airnya kita dari mana ketua? Nah ini kita kan memanfaatkan sumber air ini ya, memang di sini itu tanahnya tanah liat. Jadi dia nampung airnya agak lama. Nah kebetulan di sini dari perumahan air itu nampung satu empang. Nah ini kita manfaatin air limbah juga, limbah perumahan yang jatuhnya ke tanah desa.
Nah, di situ banyak pohon eceng, disaring secara alami. Nah, kita salurkan ke sini buat pergantian air. Gitu. Ini yang di depan kita ini rencana mau bikin apa ketua? Ini musola, Musola ya? ya dari bambu. Oh gitu. Dari bambu, ya juga anggota swadaya. Kemudian kebetulan ini saung ini dijadikan sekre sementara lah di Karang Taruna. Jadi kita memang resep dari kayu dan bambu. Jadi biar alaminya tuh ada. Memanfaatkan yang ada ya artinya ya. Dari mulai kita rapiin dari apa namanya ini lah. Nah ini kita di kantor dulu. Buat kumpul-kumpul jajaran Anggota ya. Nah ini Pak Kiri sebagai MPKT di Karang Taruna. Oh siap Pak. Izin Pak dengan Novian Tanjung Pak. Kita kan rapat bulanan, tiap bulanan kita rapat sama anggota. Ini kegiatan-kegiatan yang udah diarsipkan sama rekan-rekan. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada jajaran Karang Taruna Desa Iba Mulya yang udah ngasih support dan semangatnya. Saya dari kepengurusan Karang Taruna mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada jajaran Desa Iba Mulya. Domba-domba ini ada jumlahnya ada berapa ketua? Ada 10 ekor. Ada 10 ekor ya. Ini udah berapa lama ketua untuk pembudidayaan domba ini ketua? Ya, baru sih, baru ada 6 bulan lah. Baru 6 bulan ya? Iya, memang kita kan dari hasil belinya satu gitu, nggak sekaligus gitu istilahnya. Artinya selama 6 bulan yang udah dihasilkan untuk anaknya berapa ketua? Belum, ini baru mulai pada bunting. Oh Memang gitu ya? kita beli indukan yang kosong aja, kita beli badotnya yang bagus lah istilahnya. Jadi biar peranakannya dia bagus gitu. Kedepannya juga kita mau rencana penanaman rumput odot gitu. Gitu. Untuk buat makan domba ini. Nah, sambil belajar hasil pelan-pelan. Ini hasil lah istilahnya gitu. Menghasilkan lah intinya kan gitu ya. Gimana ya namanya kita swadaya kan gitu. Ini tanahnya tanah liat, jadi dia nampung airnya bertahan lama. Kalau musim kemarau agak panjang nggak terlalu kering lah gitu. Oke ketua. Selain untuk budidaya lele ini apa lagi ketua kalau boleh tahu ketua? Itu domba gitu. Di kota yang mau kita beliin domba. Ya sistemnya kalau kayak orang kampung mah berbagi hasil lah gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau induknya lah 1 beranak 2 berarti anaknya sering 1 gitu. Nah ini kan kita udah ada 10 ini induknya. Kan kita di badotnya juga